adik-adik di rumah. Nah, hari ini kita mulai lagi ibadah kita untuk tahun 2021. Untuk memulai ibadah kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik di rumah tetap semangat dan silakan berdiri, ikuti gerakan kami ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, masih terus semangat kan ibadahnya di rumah? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi KASIH. Kasih
firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Adik-adik di rumah ambil posisi untuk berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan tentang Ayub ya Bapa. Ayub yang tetap saleh dan taat kepada-Mu ya Tuhan, biarpun melalui banyak penderitaan. Tuhan Yesus, kami tetap mau seperti Ayub ya Tuhan, tetap setia kepada-Mu ya Bapa, biarpun banyak pencobaan, banyak penderitaan yang kami alami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebiasaan, dan keberkahan rezeki yang melimpah dari-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, di atas segala itu kami juga mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Ampunilah ya Bapa, agar kami lebih layak disebut sebagai anak-Mu. Bagi-Mu segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ayat nas kita hari ini diambil dari Ayub 1 ayat 4-5. Nah adik-adik di rumah buka Alkitabnya dari Ayub 1 ayat 4-5. Kakak bacakan di sini, dari sini. Nah, adik-adik di rumah ikuti di rumah ya. Ayub 1 ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, untuk kali ini kita tidak ada ayat hafalan, tetapi ayat hafalannya akan dimulai di awal Februari, ibadah awal Februari. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan video animasi tentang Ayub. Adik-adik di rumah tetap duduk manis, selamat menikmati. Kira-kira pada tahun 2000 sebelum Masehi, di tanah Uz, hiduplah seseorang bernama Ayub. Ayub itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan harta yang sangat banyak jumlahnya. Suatu hari, datanglah iblis dari perjalanan menjelajahi bumi. Allah bertanya, apakah iblis sudah melihat betapa salehnya hidup Ayub? Iblis pun berkata bahwa ketaatan Ayub adalah hanya karena ia diberkati sedemikian luar biasa oleh Allah. Maka Allah mengizinkan iblis mengambil segala yang dimiliki Ayub. Ayub pun kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan bukan cuma itu, ia juga mengalami penyakit barah yang busuk pada kulitnya. Bahkan, iman Ayub kepada Allah direndahkan oleh istrinya sendiri. Meskipun mengalami semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Mendengar musibah yang dialami Ayub, datanglah 3 orang sahabat Ayub untuk menghiburnya, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Awalnya, mereka menemani Ayub berkabung selama 7 hari 7 malam. Tetapi setelah itu, terjadi perdebatan karena sahabat-sahabat Ayub menuduh Ayub berbuat dosa dan semua penderitaan yang dialaminya adalah hukuman dari Tuhan. Karena menurut mereka, tidak mungkin Tuhan mendatangkan penderitaan pada orang yang tidak bersalah. Tetapi, Ayub membela diri dan berkata bahwa ia tidak berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Ayub pun merasa kesal kepada teman-temannya yang bukannya menghibur, tetapi malah menyudutkan Ayub. Karena tidak tahu bagaimana lagi harus menjelaskan kepada teman-temannya, Ayub berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Allah untuk mendapat jawaban mengapa
Allah membuat penderitaan ini menimpa dirinya. Ketiga teman Ayub akhirnya berhenti membantah Ayub karena Ayub yakin dirinya benar. Maka tampillah Elihu bin Barakeel, orang Bus, seorang yang lebih muda, untuk ikut berpendapat. Elihu berkata bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini terlalu besar dan pemikiran Allah tidak akan mungkin dipahami oleh manusia. Akhirnya, Allah sendiri menjawab Ayub dalam badai. Allah menyatakan kebesarannya sebagai pencipta yang mengatur dunia, mulai dari hal terbesar sampai hal terkecil. Kemudian Allah menantang Ayub untuk menjawab. Ayub sadar bahwa sekalipun ia tidak bersalah, ia tetap tidak layak untuk membela diri di hadapan Allah. Maka, Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Allah pun marah kepada 3 sahabat Ayub yang tidak berkata benar mengenai Allah. Allah mau mengampuni mereka setelah Ayub meminta doa untuk mereka. Akhirnya, Allah memulihkan keadaan Ayub. Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub lebih daripada dahulu. Allah juga memberikan lagi 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan kepada Ayub. Bahkan sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lagi, dan akhirnya Ayub meninggal dalam keadaan tua dan lanjut umur. Nah, adik-adik di rumah udah dengar animasinya kan? Udah lihat animasi kan? Tentang Ayub. Ayub itu orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan. Biarpun dia melalui banyak penderitaan, tapi dia tetap saleh, tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah harus begitu juga, harus tetap seperti Ayub. Apalagi di masa sekarang ini. Biarpun sekarang kita lagi di luar rumah itu masih ada virus corona atau virus yang lainnya, adik-adik di rumah nggak boleh mundur dari pelayanannya atau dari ketaatannya kepada Tuhan. Harus tetap taat, harus tetap setia kepada Tuhan, harus tetap mengikuti ibadah streaming sekolah minggu di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi di Son Anu Hubungan Tuhan. Firman Tuhan untuk mengatakan kita memberikan persembahan syukur tertulis pada Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga,
Kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, begitulah kisah Bapak Ayub. Walaupun badannya sakit, ia tetap mengucap syukur. Karena iman dan pengharapannya, Tuhan memberi kesembuhan. Mari adik-adik, kita bersyukur dalam suka dan duka. Tuhan Yesus memberkati.